Nama saya Denis Fetriandingrum dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran problem-based learning. Pengertian model pembelajaran ini sendiri adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, sesudah pembelajaran yang dilakukan atau serta segala fasilitas yang terkait digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Maka, model pembelajaran problem-based learning ini dapat dikatakan sebagai model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapatkan pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan juga memiliki keterampilan berpartisipasi dalam tim. Pada model pembelajaran problem-based learning ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan juga keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, belajar peranan orang dewasa yang autentik. Dan yang ketiga, menjadi pembelajar yang mandiri. Oke, di sini saya akan menyebutkan 5 strategi pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, permasalahan sebagai kajian. Yang kedua, permasalahan sebagai penjajakan pemahaman. Yang ketiga, permasalahan sebagai contoh. Yang keempat, permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses. Dan yang kelima, permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran problem-based learning. Oke, yang pertama ini ada konsep dasar. Pada kegiatan ini, pendidik dapat memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi atau link, dan juga kemampuan yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut, agar peserta didik mempunyai gambaran mengenai tujuannya. Konsep yang diberikan tidak perlu detail, cukup garis besarnya saja, sehingga peserta didik dapat mengembangkannya sendiri. Yang kedua, pendefinisian masalah. Dalam kegiatan ini, pendidik menyampaikan skenario atau permasalahan yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Peserta didik akan mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu atau permasalahan yang sedang diinvestigasi. Misalnya, pada artikel, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Yang keempat, yaitu pertukaran pengetahuan. Peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut. Setelah itu, hasil tersebut akan dipresentasikan dan dievaluasi oleh pendidik. Pada pembelajaran problem-based learning ini, terdapat kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, yang pertama, realistik dengan kehidupan siswa. Yang kedua, konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, memupuk sifat inquiry siswa. Yang keempat, retensi konsep jadi kuat. Dan yang kelima, memupuk kemampuan problem solving. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu persiapan pembelajaran seperti alat, problem, konsep yang kompleks. Yang kedua, sulitnya mencari problem yang relevan. Yang ketiga, sering terjadi miskonsepsi. Dan yang keempat, konsumsi waktu, di mana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam penyelidikan. Nah, pada pembelajaran problem-based learning ini terdapat 5 sintaks atau langkah-langkahnya. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Pendidik akan menjelaskan mengenai tujuan dan logistik yang dibutuhkan, serta memotivasi peserta didik
untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Pendidik akan membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pendidik akan mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi-informasi yang sesuai, atau dapat melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pendidik akan membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan hasil yang sesuai dengan permasalahannya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik akan mempresentasikan hasil dan pendidik akan mengevaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dijadikan sebagai permasalahan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran kearsipan. Langkah yang pertama, guru atau pendidik akan menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik apa saja tujuan dari pembelajaran kearsipan ini dengan materi pengelolaan arsip sistem abjad. Langkah selanjutnya yaitu guru atau pendidik akan mulai memberikan masalah mengenai materi yang akan dibahas. Contohnya, apa pengertian dari kearsipan? Apa yang dimaksud dengan pengelolaan arsip sistem abjad? Bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan arsip sistem abjad? Selanjutnya, guru atau pendidik akan membantu peserta didik dengan memberikan beberapa referensi untuk mengumpulkan informasi guna memecahkan masalah yang sudah diberikan. Setelah itu, peserta didik akan mengeksplor kemampuannya dalam mengumpulkan informasi tersebut. Setelah mengumpulkan beberapa informasi, para peserta didik akan memulai menyusun jawaban yang menurut mereka informasi tersebut adalah jawaban yang tepat untuk menjawab permasalahan yang diberikan oleh pendidik. Hasil analisis mereka pun biasanya disajikan dengan bentuk presentasi yang biasanya menggunakan PowerPoint, makalah, dan lain-lain. Hasil akhir tersebut akan dipresentasikan kepada pendidik, lalu akan dibahas secara bersama-sama. Pendidik akan mengevaluasi kesalahan-kesalahan. Dengan cara seperti ini, peserta didik mengetahui di mana letak kesalahan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pada langkah terakhir, pendidik atau guru akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, itu semua adalah materi mengenai model pembelajaran problem-based learning. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, atau memberi kritik dan saran, bisa diketik di kolom komentar ya. See you next time!